Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Adila Safari dengan NIM 2019-33326 dari kelas 7H Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari diagnosis kesulitan belajar saya yang diampu oleh dosen F. Saufika Hilyana, SSI MPD. Saya melakukan penelitian di SDN 4 Mayonglor dengan jumlah 184 peserta didik dan 12 guru. Bab 1, yaitu terdapat latar belakang masalah. Belajar merupakan perubahan dari dalam diri seseorang yang relatif permanen dalam kemampuan tingkah laku sebagai hasil dari pengamalan atau latihan yang diperkuat. Belajar dapat mengakibatkan adanya interaksi antara stimulus dan respon seseorang. Keberhasilan dalam belajar bukan hanya diharapkan oleh siswa, tetapi juga diharapkan oleh orang tua, guru, dan juga masyarakat sekitar. Tentu saja hal yang diharapkan bukan hanya berhasil, tetapi berhasil secara optimal atau secara keseluruhan. Keberhasilan merupakan impian dari setiap orang, maka kegagalan juga dapat terjadi pada setiap orang. Beberapa contoh ketidakberhasilan siswa dalam belajar yaitu memperoleh nilai yang kurang baik untuk sebagian atau seluruh mata pelajaran, tidak naik kelas, putus sekolah atau drop out, dan tidak lulus dalam ujian akhir. Salah satu dampak dari kegagalan dalam belajar adalah adanya rasa tidak percaya diri. Hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh seseorang yang mengalami kegagalan, tetapi juga dirasakan oleh keluarga dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, hal yang perlu dilaksanakan yaitu perlunya pemecahan kesulitan belajar melalui diagnosis kesulitan belajar siswa. Sedangkan peran guru bukan hanya mendidik pada saat proses pembelajaran berlangsung, akan tetapi guru juga harus melakukan pendekatan dengan peserta didik di luar jam pembelajaran. Maka dari itu, guru akan menemukan masalah-masalah yang dialami peserta didik. Salah satunya adalah kenapa penyebab siswa mempunyai masalah dalam hal kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang dialami peserta didik mulai dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalah pada laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa kesulitan belajar yang dialami oleh siswa di SDN 4 Mayonglor? Yang kedua, apakah terdapat kesulitan belajar yang berbeda antara kelas rendah dengan kelas tinggi di SDN 4 Mayonglor? Yang ketiga, apa penyebab siswa di SDN 4 Mayonglor mengalami masalah kesulitan belajar? Yang keempat, bagaimana penanganan kepada siswa di SDN 4 Mayonglor yang didiagnosis mengalami kesulitan belajar? Kemudian tujuan dari laporan ini adalah yang pertama, mengetahui kesulitan belajar yang dialami oleh siswa di SDN 4 Mayonglor. Yang kedua, mengetahui perbedaan kesulitan belajar pada kelas rendah dan tinggi di SDN 4 Mayonglor. Yang ketiga, mengetahui dan mendiagnosis penyebab yang melatar belakangi siswa mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan solusi penanganan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan guru. Bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis adalah mengidentifikasi mengenai suatu kondisi atau masalah seseorang. Menurut HM Satualang 2015, diagnosis merupakan istilah terminologi yang diadopsi dari bidang medis. Diagnosis juga dapat diartikan sebagai upaya atau proses untuk menemukan kelemahan atau penyakit yang dialami seseorang dengan melalui pengujian yang seksama
mengenai gejala-gejalanya. Diagnosis berfungsi untuk menemukan fakta tentang suatu hal berupa karakteristik atau kesalahan-kesalahan. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Menurut Dr. Marlina 2019, kesulitan belajar adalah ketidakmampuan belajar. Salah satu ciri dari anak yang kesulitan belajar adalah memiliki intelijensi normal dan bahkan superior. Anak yang hanya sulit belajar dalam satu atau beberapa bidang tertentu tetapi memiliki keunggulan dalam bidang lain. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam konsep diagnosis kesulitan belajar bukan hanya sekedar mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya serta latar belakang dari suatu kelemahan atau penyakit tertentu, melainkan juga mendapatkan upaya untuk kemungkinan dan menyarankan tindakan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu pengertian belajar. Menurut Moswardi 2018, belajar adalah serangkaian aktivitas yang dialami seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya. Interaksi yang berawal dari faktor yang berasal dari dalam atau dari luar diri sendiri. Menurut W.S. Winkel dalam buku Psikologi Pengajaran, belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Dari beberapa definisi yang ada di atas, dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sadar, yang dihasilkan dari pengamalan dan latihan dalam interaksi lingkungannya. Kemudian ada pengertian kesulitan belajar. Menurut Dr. Marlina 2019, kesulitan belajar merupakan istilah yang menjurus pada kondisi atau kelainan yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara kemampuan dan prestasi dalam membaca, menulis, berpikir, dan berhitung. Menurut McQuillan 2010 menyatakan seseorang anak dinyatakan mengalami kesulitan belajar jika pencapaian anak tidak sepadan antara kemampuan dengan usia terlebih dalam bidang akademik. Jadi kemampuan dengan usianya itu tidak setara. Juga terdapat penyimpangan antara prestasi yang dimiliki dengan kemampuan intelektualnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan kondisi menyimpang yang terjadi pada seseorang dalam kemampuan yang dimiliki dan kemampuan akademik dasar. Diagnosis belajar adalah upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang dari kesulitan-kesulitan belajar dengan menggunakan berbagai data atau informasi secara lengkap dan seobjektif mungkin sehingga dapat mendapatkan kesimpulan dan keputusan secara alternatif pemecahan masalahnya, serta mencari alternatif pemecahan masalahnya. Diagnosis berperan untuk membantu guru menjadi lebih mengenal peserta didik serta membantu peserta didik untuk berkembang sesuai kemampuannya. Pada bab 3 terdapat metode pengambilan data. Data merupakan sekumpulan fakta yang diperoleh dari pengamatan atau tindakan seorang peneliti dalam situasi tertentu. Peneliti menggunakan teknik pengambilan data berupa teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan di SJN 4 Mayonglor. Yang pertama yaitu melalui observasi. Observasi merupakan tindakan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan pengamatan terhadap suatu objek sehingga mendapatkan
hasil yang diinginkan dan dituangkan dalam sebuah catatan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan jenis teknik pengumpulan data berupa tanya jawab. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yaitu guru kelas untuk mendapatkan data yang diharapkan atau data yang diinginkan. Yang ketiga ada studi dokumen, yaitu data yang diperoleh bisa berupa arsip, gambar, atau foto sebagai salah satu sumber data yang kuat. Keempat yaitu hasil dan pembahasan. Berikut ini beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama ada Ridho Ananda. Pada kelas 1, kesulitan belajarnya yaitu kesulitan dalam membedakan huruf F dan angka 7. Dalam proses pembelajaran berlangsung, pada saat siswa tersebut mendapatkan kata-kata yang terdapat huruf F-nya, siswa tersebut menuliskan huruf F dengan angka 7. Sedangkan pada saat guru memerintahkan siswa untuk menuliskan angka 7, siswa tersebut menuliskan angka 7 tersebut dengan huruf F. Penyebabnya yaitu kurangnya perhatian dari orang tua siswa. Cara guru mengatasinya yaitu dengan mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. Terdapat perubahan atau tidaknya yaitu terdapat perubahan dengan alasan dapat menuliskan huruf F dengan tepat dan angka 7 dengan benar. Yang kedua yaitu ada Novita Agustina pada kelas 2. Kesulitan belajarnya yaitu kesulitan dalam memahami angka dan dalam membaca. Penyebabnya yaitu kurangnya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Caranya guru mengatasi hal tersebut itu dengan mendampingi anak tersebut maju satu persatu setiap hari bergantian ke depan untuk membaca dan membantu dengan bantuan kartu angka. Membacanya itu memang di kelas 2 setiap pagi itu selalu diajarkan untuk maju ke depan membaca satu persatu. Jadi terdapat 2 guru di kelas 2, yaitu yang satu sebagian dan yang satu sebagiannya juga. Jadi gantian satu persatu maju ke depan untuk membaca. Sedangkan selanjutnya yaitu berlatih yang belum bisa mengenali angka, dia akan dilatih dengan kartu angka secara sendirian, dilatih sendirian. Guru kemudian ada perubahan atau tidaknya yang ini tidak ada perubahan, alasannya masih susah dalam memahami huruf dan angka. Jadi memahami hurufnya itu susah, jadi kayak tidak bisa mengeja, belum bisa mengeja, terus belum bisa membedakan huruf gitu, dan juga belum bisa membedakan angka. Yang kedua ada yang ketiga ada Labib Amrul Latif. Pada kelas 2, kesulitan belajarnya yaitu kesulitan dalam membaca. Penyebabnya yaitu orang tua yang tidak pernah memantau kegiatan anak yang ada di sekolah. Cara guru mengatasinya yaitu dengan mendampingi anak dengan maju satu persatu tadi ke depan untuk membaca. Ada perlu perubahan atau tidak? Yaitu terdapat perubahan karena semakin hari siswa tersebut dapat membaca dengan lancar dan benar. Selanjutnya ada Muhammad Saiful Anam, yaitu terdapat pada kelas 3A. Kesulitan belajarnya yaitu kesulitan dalam membaca, kesulitan dalam menulis, dan kesulitan dalam menghitung. Penyebabnya yaitu karena faktor lingkungannya, ekonominya, dan kondisi orang tuanya.
Kemudian cara guru mengatasinya yaitu dengan memberikan tambahan jam pembelajaran kepada siswa setiap selesai pulang sekolah dan memberikan arahan kepada orang tua untuk mengajarkan membaca dan menulis saat di rumah dan memberikan perhatian langsung kepada anak. Ada perubahan atau tidak? Yaitu tidak ada perubahan. Karena alasannya yaitu karena tidak terdapat perubahan pada kemampuan belajar anak mengenai kesulitan belajar tersebut. Selanjutnya yaitu Muhammad Habibur Rahman, kelas 3B. Kesulitan belajarnya yaitu kesulitan dalam membaca dan menulis. Penyebabnya yaitu kurangnya perhatian dari orang tua. Guru mengatasinya dengan mendampingi anak dalam membaca dan menulis setelah jam pulang sekolah. Ada perubahan atau tidak? Yaitu terdapat perubahan dalam menulis dan membaca. Sudah dapat membaca dengan lancar dan menulisnya itu masih per kata gitu loh. Tapi sudah bisa. Kemudian ada Lutfiana pada kelas 4A. Kesulitan belajarnya yaitu kesulitan dalam membaca dan menulis masih melihat huruf yang dicontohkan. Penyebabnya yaitu kelainan genetik. Guru mengatasinya dengan mengajak siswa untuk berkomunikasi dan mendampingi siswa dalam menulis dan membaca. Ada perubahan atau tidak? Tidak ada perubahan karena siswa tersebut tidak dapat susah diajak untuk berkomunikasi. Jadi gurunya pun kalau mau mengajak siswa itu berbicara, siswanya malah justru berbicara sendiri atau tidak mendengarkan perkataan dari gurunya. Kemudian ada Zahra Jelita Rahmandani pada kelas 4B. Terdapat kesulitan belajar yaitu kesulitan dalam hal membaca. Penyebabnya yaitu kurangnya perhatian dari orang tua. Cara guru mengatasinya dengan mendampingi siswa untuk belajar maju ke depan. Yaitu mendampinginya yaitu maju ke depan untuk membaca gitu loh. Adanya perubahan atau tidak? Yaitu terdapat perubahan dalam membaca. Jadi membacanya sudah lumayan lancar. Selanjutnya ada Aprilia Rahayu kelas 5. Keterlambatannya dalam membaca dan mengeja suku kata. Bisa mengeja tetapi tidak bisa menggabungkan menjadi satu kata. Penyebabnya yaitu faktor keluarga. Guru mengatasinya dengan pendekatan kepada siswa. Ada perubahan atau tidak? Tidak ada perubahan karena siswa tidak mau terbuka dan tidak ada respon terhadap guru. Jadi pada saat guru itu memberikan perhatian secara langsung kepada siswa tersebut tidak bisa merespon pembicaraan yang guru berikan. Kemudian ada Tessa Melia, ada pada kelas 6, yaitu anak ABK. Kesulitan belajarnya yaitu anak ABK slow learner, yaitu mereka yang memiliki kesulitan untuk mengikuti kelas yaitu anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental, yaitu fungsi intelektual di bawah teman-teman seusianya, yang disertai dengan ketidakmampuan atau kekurangmampuan untuk belajar dan untuk menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Penyebabnya adalah dari faktor keluarga. Cara guru mengatasinya yaitu pendekatan kepada siswa dan mengasah keterampilan yang ada pada diri siswa. Karena mau dikejarkan ke materinya juga susah. Jadi gurunya lebih fokus ke keterampilan yang dimiliki siswa tersebut. Ada perubahan atau tidak?
pada siswa tersebut yaitu tidak ada, karena tidak terdapat perubahan. Siswa susah untuk diajak berkomunikasi. Jadi, berdasarkan uraian yang ada di atas, uraian yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 9 anak yang mengalami kesulitan belajar. Terdapat kesulitan belajar yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu kesulitan menulis, kesulitan membaca, kesulitan menghitung, kesulitan membedakan huruf. Terus terdapat satu siswa juga yang mengalami slow learner. Nah, kesulitan belajar yang dialami peserta didik itu disebabkan dari berbagai macam hal. Salah satunya yaitu faktor keluarga dan lingkungan serta kurangnya perhatian dari orang tua. Sebagai guru kelas sudah melakukan beberapa percobaan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada diri siswa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan salah-salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.